Desakan-desakan dari rakyat Indonesia kini sudah tidak lagi tertuju kepada DPR. Mulai teman-teman, fokus rakyat ini mulai membesar. Yang awalnya mendesak agar DPR ini meminta maaf dan tunjangannya itu dibatalkan, sekarang melebar. Ada desakan-desakan kepada anggota DPR untuk dipecat, ada desakan-desakan juga untuk Kapolri mengundurkan diri, ada desakan-desakan juga teman-teman, ini agar ya DPR dibubarkan. Berbagai desakan ini makin banyak dikarenakan ya rakyat sudah sangat sakit hati dengan berbagai hal yang terjadi baru-baru ini. Apalagi dengan komentar-komentar pedas dari anggota DPR. Ahmad Saroni menyebut rakyat ini tolol karena ingin membubarkan DPR. Uya Kuya menyebut tunjangan 3 juta sehari ini murah. Tunjangan 3 juta sehari ini kecil. Ada juga Eko Patrio yang nantangin anggota DPR yang kemarin mengkritik soal joget-joget anggota DPR di sidang tahunan MPR, malah nantangin dengan mengupload video dirinya sedang di-DJ joget-joget dengan fraksi PAN yang lain. Nah, dari hal-hal ini rakyat makin marah. Karena ya kalau misalnya dipecat, saya rasa itu tergantung Pak Prabowo. Tapi kalau misalnya mundur, ya mundur itu bisa atas ya kesadaran diri sendiri, melihat berbagai kerusuhan di mana-mana, berbagai ya ini tidak bisa diminimalisir, tidak bisa diredam. Mungkin ya mundur adalah salah satu solusi untuk meredam kemarahan rakyat. Oke, kita bakal simak dulu informasi, kita bakal kaji dulu videonya biar nggak salah kaprah, biar nggak ya informasinya bisa tersampaikan lebih lengkap. Yuk teman-teman simak video. Undang-undang perampasan aset pemerintah sudah menyampaikan kepada DPR, tapi DPR ternyata belum pernah dibahas. Dablek itu monyet maling-maling itu dablek. Nanti kita akan kaji ulang lagi. Tikus-tikus berdasi mulai kelihatan pucat, bukan karena sakit, bukan karena capek, tapi karena satu hal, RUU perampasan aset. Saya bicara dengan Bu Mega, PDIP itu menolak rancangan undang-undang perampasan aset. Itu wakil PDIP di DPR mengatakan, oh tergantung ke bapak saya aja. Ini PDIP kok menolak keras pemberlakuan undang-undang perampasan aset. Geger beneran. Saya minta dukungan seluruh MPR. Saya minta dukungan seluruh partai politik yang mendukung ini demi rakyat kita. Yang dinikmati oleh koruptor itu berapa? Walaupun mereka korupsi, kita jangan sampai menzolimi orang. Jangan kita seakan perampasan aset, tapi isinya kan kita belum tahu. Harus tahu seluruh publik apa isinya perampasan aset itu. Selama ini mereka enak-enakan ngumpulin duit rakyat, dipakai beli rumah mewah, dipakai pamer mobil berderet, dipakai jalan-jalan ke luar negeri. Tapi kali ini, kalau undang-undang itu beneran diketok, habis semua. Aset dirampas, disapu bersih, balik ke rakyat. Inilah mimpi buruk yang selama ini mereka takuti. Bukan sekadar penjara, karena penjara bisa dinego, bisa pura-pura sakit, bisa dapat fasilitas VIP. Tapi kalau aset diambil, itu tamparan, itu kehancuran. Mereka bakal benar-benar ciut. Dan sekarang, pembahasan ini kabarnya siap jalan. Prabowo dan pemerintah disebut bakal mendorong percepatan. Artinya, yang biasanya main-main tarik ulur di DPR, mulai kehabisan alasan. Lihat saja, di ruang rapat, wajah-wajah tegang bermunculan. Kalimat mereka belepotan. Bantahan dicari-cari. Alasan dibuat-buat, tapi publik tidak bodoh. Rakyat melihat, rakyat mendengar. Apalagi kalau nanti disiarkan live streaming. Bayangkan semua rakyat bisa nonton. Bisa tahu siapa yang serius bela bangsa dan siapa yang cuma jadi pelindung tikus. Itu yang bikin mereka makin keringetan, bukan hanya karena RUU-nya, tapi karena rakyat bisa melihat langsung lakon mereka. Rakyat harus paham, ini bukan sekadar undang-undang, ini pintu. Pintu untuk ambil kembali hak kita yang selama ini dirampas. Kalau aset bisa direbut balik, itu bisa dipakai buat sekolah anak-anak, buat bangun rumah sakit, buat jalan, jembatan, infrastruktur. Bukan buat isi berangkas pribadi, bukan buat bayar liburan keluarga besar. Pertanyaannya sederhana. Berani nggak DPR benar-benar wujudkan ini? Atau mereka pura-pura setuju, pura-pura patuh, lalu main kucing-kucingan di balik layar? Yang jelas rakyat tidak akan lupa. Rakyat sudah terlalu lama dibohongi. Dan kali ini rakyat harus bersuara lebih keras. Jangan biarkan tikus-tikus berdasi tidur nyenyak lagi. Karena kalau rakyat diam, yang rugi bukan mereka, tapi kita semua. Apakah ini saatnya koruptor benar-benar modal keringetan, atau malah ada trik baru untuk lolos? Itu yang sedang kita tunggu. Coba lihat ironi ini. Selama ini banyak koruptor suka pamer. Foto di Instagram, liburan di Eropa, mobil supercar berjajar di garasi,
pesta ulang tahun miliaran. Tapi begitu dengar kata perampasan aset, langsung ciut, langsung diam, langsung pura-pura lupa pernah pamer. Itulah bedanya kalau hukum benar-benar menyentuh harta. Karena buat mereka, penjara bisa disiasati. Tapi kalau harta disapu bersih, gengsi hancur, status hilang, panggung runtuh. Dan yang paling menarik, kali ini rakyat bisa ikut nonton. Live, terbuka, transparan. Seperti reality show, tapi yang dipertaruhkan bukan hiburan. Ini masa depan bangsa. Bayangkan kalau pembahasan disiarkan langsung. Kita bisa tahu siapa wakil rakyat yang benar-benar bela kita. Dan siapa yang hanya pura-pura serius sambil melindungi kepentingannya. Jadi jangan salah, tekanan publik di sini penting. Karena tanpa rakyat yang menyorot, isu ini bisa lagi-lagi mandek. Lagi-lagi hanya jadi bahan kampanye. Lagi-lagi dilupakan setelah pilpres lewat. Sekarang, bola ada di tangan DPR dan pemerintah. Kalau mereka serius, ini momentum sejarah. Bisa bikin rakyat percaya lagi. Bisa bikin koruptor kehilangan ruang main. Tapi kalau mereka main-main, kalau mereka cuma setengah hati, kalau mereka sengaja pelintir pasal supaya koruptor tetap aman, maka rakyat yang harus bicara lebih keras. Karena rakyatlah pemilik negeri ini. Rakyatlah yang paling rugi kalau uang negara terus dijarah. Koruptor boleh punya kuasa, boleh punya jaringan, boleh punya uang melimpah. Tapi jangan lupa, ada satu hal yang lebih besar dari semuanya. Suara rakyat. Dan suara itu kalau bersatu bisa bikin kursi empuk di Senayan bergetar. Bisa bikin maling berdasi benar-benar kehilangan tempat sembunyi. Pertanyaannya sekarang, apakah mereka berani jujur menghadapi rakyat? Atau tetap pura-pura setuju sambil main sandiwara? Kalau betul RUU ini disahkan, itu bukan cuma kemenangan hukum. Itu kemenangan rakyat, kemenangan kita semua. Dan saat itu tiba, biar koruptor yang selama ini pesta, pora tahu rasanya modar keringetan di hadapan rakyat sendiri. Ingat, rakyat jangan cuma jadi penonton. Karena kalau rakyat diam, yang menang bukan hukum tapi tikus-tikus yang licin. Rakyat harus jadi pengawas, rakyat harus jadi suara. Karena undang-undang secanggih apapun, tanpa pengawasan publik, ujung-ujungnya bisa dipelintir. Kita harus berani tanya, kenapa lama sekali RUU ini digulirkan? Kenapa dari dulu selalu mandek? Kenapa baru sekarang, setelah desakan rakyat, mereka mulai ciut? Saya menerima laporan dari para ketua umum partai politik bahwa mereka telah mengambil langkah tegas terhadap anggota DPR masing-masing terhitung sejak hari Senin 1 September 2025, yaitu terhadap anggota DPR masing-masing yang telah mungkin menyampaikan pernyataan-pernyataan yang keliru. Kemudian para pimpinan DPR menyampaikan akan dilakukan pencabutan beberapa kebijakan DPR RI, termasuk besaran tunjangan anggota DPR dan juga moratorium kunjungan kerja ke luar negeri. Langkah tegas tadi yang dilakukan ketua umum partai politik adalah mereka masing-masing dicabut dari keanggotanya di DPR RI. Dan juga para pimpinan DPR telah berbicara dan para ketua umum partai juga sudah menyampaikan melalui ketua fraksi masing-masing bahwa para anggota DPR harus selalu peka dan selalu berpihak kepada kepentingan rakyat. Kami menghormati kebebasan berpendapat seperti diatur dalam United Nations International Covenant on Civil and Political Rights pasal 19 dan Undang-Undang nomor 9 tahun 1998. Penyampaian aspirasi
bisa dilakukan secara damai. Namun, jika dalam pelaksananya terdapat kegiatan-kegiatan yang bersifat anarkis, destabilisasi negara, merusak atau membakar fasilitas umum, sampai adanya korban jiwa, mengancam dan menjarah rumah-rumah dan instansi-instansi publik maupun rumah-rumah pribadi, hal itu merupakan pelanggaran hukum.